Halo Pedikers. Bergabungnya seorang prajurit TNI yang bernama Pratul Luki Matuan ke KKB semakin memperkuat kekuatan pasukan tempur kelompok ekstremis ini. Sebelumnya KKB Papua telah diisi oleh panglima-panglima tempur yang sangat ganas. Terbukti dari beberapa serangan KKB yang selalu membuat kerugian besar di kubu TNI. Salah satu panglima tertinggi KKB yang terkenal adalah Egyanus Kogoya. Bagaimana profil lengkap orang ini dan seperti apa keganasannya? Mari kita bongkar. Bagi kamu yang sering mejeng di depan TV, mungkin sudah tak asing lagi dengan nama Egyanus Kogoya. Pemuda kelahiran tahun 1999 ini sering muncul dalam berita-berita nasional berkat aksinya memimpin pasukan KKB dalam melakukan penyerangan maupun aksi teror di Papua, khususnya di Kabupaten Duga. Egyanus Kogoya merupakan sosok pembunuh berdarah dingin yang lahir dari keluarga pro Papua Merdeka. Ayah Egyanus adalah Silas Kogoya yang merupakan salah satu tokoh kelompok pro Papua Merdeka di Mapenduma yang sangat disegani. Meski cukup muda, Egyanus menjadi salah satu dari sekian banyak orang yang dicari aparat penegak hukum Republik Indonesia. Bagi aparat kepolisian dari TNI, Egyanus Kogoya bukan nama yang asing lagi. Sebelum mendirikan kelompok militer sendiri, Egyanus Kogoya CS pernah bergabung dengan kelompok dari pimpinan Goliat Tabuni di Puncak Jaya. Berdasarkan identifikasi dari kepolisian, Egyanus Kogoya saat ini memiliki jabatan sebagai Panglima Komando Daerah Perang 3 Duga, yang merupakan bagian dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Kelompok bersenjata yang dipimpin oleh Egyanus Kogoya ini merupakan satu dari 7 kelompok bersenjata yang masih aktif di Papua. Diperkirakan kelompok ini terdiri dari sekitar 50 orang. Basis kekuatan KKB yang dipimpin pemuda berusia 23 tahun ini dikenal di wilayah Kabupaten Duga, Papua. Egyanus dan anak buahnya dikenal lebih militan dan mayoritas berusia muda. Namanya mulai mencuat setelah kelompok tersebut membuat keributan saat Pilkada serentak Juli 2018 lalu. Dalam upaya mencegah pelaksanaan pemilu, kelompok Egyanus Kogoya menembaki pesawat Twin Otter Trigana Air yang saat itu disewa Brimob. Pasukan Brimob ini sedang bertugas untuk mengamankan pilkada. 2 orang dilaporkan terluka akibat insiden naas ini. Kemudian pada Oktober 2018, kelompok Egyanus kembali berulah. Mereka menyekap belasan guru yang sedang bekerja di SD YPGRI 1, SMPN 1, dan tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Mapenduma Duga. Aksi Egyanus yang selanjutnya terjadi pada 1-2 Desember 2018. Kali ini giliran 25 pekerja PT Istaka Karya, kontraktor Jalan Trans Papua yang jadi korbannya. Mereka dibawa ke Bukit Puncak Kabo dengan tangan terikat. Mereka ditembak, 19 orang disebutkan kehilangan nyawa. Selain penembakan karyawan PT Istaka Karya, insiden penembakan juga terjadi sehari setelahnya. Petugas gabungan TNI dan kepolisian yang ditugaskan untuk mengecek lokasi penembakan pekerja tersebut diberondong senjata oleh Egyanus dan kawan-kawan. Akibatnya nyawa seorang anggota TNI melayang akibat tertembak, serta satu lagi aparat mengalami luka berat. Akibat insiden penembakan ini, proyek pembangunan jembatan pada Jalan Trans Papua sepanjang 278 km sempat ditunda oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat hingga lokasi tersebut kembali dipastikan keamanannya. Dan yang paling terkini, Egyanus Kogoya mengakui pihaknya telah melakukan penembakan di pos militer Indonesia di Kenyam ibu kota Kabupaten Duga pada Sabtu 26 Maret kemarin. Aksi penyerangan secara membabi buta ini menyebabkan 2 anggota TNI meregang nyawa, serta 8 prajurit TNI lainnya mengalami luka serius dan terpaksa harus mendapatkan perawatan medis. Menurut Kogoya, penyerangan yang dilakukan ini adalah bentuk penolakan terhadap apapun kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia di Kabupaten Duga. Setelah menembaki marinir, KKB pimpinan Egyanus Kogoya melanjutkan aksi terornya di bandara. Egyanus CS dilaporkan melakukan serangkaian penembakan di sekitar Bandara Kenyam, Kabupaten Duga. Suara letusan senjata api terdengar dari kejauhan di sekitar bandara pada pagi hari. Semakin lama, KKB yang dipimpin oleh Egyanus semakin bagus persenjataannya. Berdasarkan identifikasi pihak kepolisian, senjata yang dimiliki kelompok Egyanus mencapai belasan pucuk.
Ada sekitar 15 pucuk senjata organisasi milik TNI Polri dan itu hasil rampasan. Dari belasan senjata ada 2 senjata mematikan, yakni grenade launcher modul dan minimi. Selain itu KKB juga mempunyai senjata hasil selundupan yang hingga kini sulit dilacak oleh pihak aparat. Baik itu jenis senjatanya, terlebih pihak yang membantu menyediakan senjata ilegal ini untuk KKB. Selama terjadi kontak senjata antara TNI dan KKB, sulit bagi pasukan TNI untuk memastikan keberadaan Egyanus. Sebab anggota KKB selalu bersembunyi dalam hutan. Tak hanya itu, keberadaan Egyanus Kogoya juga sulit dipastikan karena mereka selalu berpindah tempat setiap melakukan aksi. Selain terkenal beringas dalam pertempuran, Egyanus juga sangat baik dalam menjaga identitas lengkap. Hingga saat ini tak ada yang tahu seperti apa profil lengkap dari Panglima tertinggi KKB ini. Meski berbagai cara telah dilakukan untuk menemukannya dari persembunyian, menurut Kapendam 17 Cendrawasih, Muhammad Aidi, aparat akan menangkap hidup atau mati kelompok KKB pimpinan Egyanus ini. Namun jika mereka bersedia menyerahkan diri beserta senjatanya, TNI bakal menjamin keamanan mereka dan diampuni dari proses hukum. Namun seperti yang kita tahu, menangkap dan memburu kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua bukan perkara mudah. Kondisi geografi dan medan yang sulit menjadi kendala aparat gabungan dalam bertindak. Terlebih KKB kerap berpindah lokasi untuk melakukan aksinya. Sulitnya pembasmian KKB ini bahkan membuat mantan prajurit yang namanya cukup kontroversial, yakni Ruslan Buton, ingin turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ruslan Buton mengaku sangat marah melihat banyaknya prajurit TNI yang gugur di Papua. Dia meminta kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa untuk direkrut kembali dan diterjunkan dalam operasi menumpas KKB di Papua. Ruslan menambahkan meski dirinya sudah dipecat dari kesatuannya, namun dia tetap cinta pada TNI. Meskipun sulit dimusnahkan sampai habis, bukan berarti para anggota KKB tidak dapat ditemukan sama sekali. Sejauh ini kinerja aparat TNI Polri telah membuahkan beberapa hasil. Yang terbaru adalah penangkapan salah satu pimpinan KKB yang bernama Senat Sol. Pemimpin KKB yang merupakan pecatan TNI ini diringkus oleh tim gabungan Satgas Operasi Nemangkawi dan Polres Yahukimo pada tanggal 2 September 2021 kemarin. Tim yang dipimpin langsung oleh Kapolres Yahukimo ini menangkap targetnya di Jalan Samaro, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo. Di lokasi TKP, Senat Sol beserta 5 anggotanya yaitu Pilas Matua, Apius Sabla, Mekison, Sapuk Aso, dan Ebert Matua berhasil diamankan setelah melakukan perlawanan. Petugas pun terpaksa menembak Senat Sol pada bagian kaki kiri dan kanan agar tidak melarikan diri.